Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Permata Mimika dengan NIM 540122126. Pada kesempatan kali ini, saya ingin presentasikan bagaimana cara saya menganalisis Sarima menggunakan aplikasi Stata. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Sarima. Nah, pengertian Sarima sendiri itu adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan menambahkan data di rentang waktu dengan pola musiman. Model ini merupakan pengembangan dari Arima dengan tambahan komponen musiman. Terus siapa aja sih yang bisa menggunakan Sarima? Biasanya, Sarima ini digunakan oleh data saintis dan analisis statistik, ekonom dan peneliti keuangan, manajer bisnis untuk perlambatan penjualan, meteorolog untuk peramalan cuaca, serta pakar energi untuk peramalan konsumsi listrik. Terus kapan sih Sarima digunakan? Sarima biasa digunakan saat kita memiliki data tren pola musiman, misalnya penjualan produk meningkat setiap bulan Ramadan atau Natal. Terus model A5 biasa tidak cukup akurat karena tidak menangkap pola musiman sehingga harus menggunakan konsep Sarima. Terus selanjutnya dibutuhkan juga peramalan jangka pendek hingga menengah untuk pengambilan keputusan strategis. Terus di mana sih Sarima diterapkan? Biasanya Sarima ini diterapkan di perdagangan dan retail, terus keuangan dan ekonomi seperti prediksi inflasi atau harga saham, terus energi dan lingkungan seperti perkiraan penggunaan listrik atau polusi udara, serta transportasi untuk melakukan prediksi lalu lintas atau jumlah penumpang. Terus kenapa sih Sarima itu penting? Sarima penting karena Sarima ini dapat mempertimbangkan komponen musiman sehingga memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan Arima biasa. Selain itu, dapat menangani data dengan tren, stasionaritas, dan pola musiman sekaligus. Dan terakhir, berguna untuk perencanaan bisnis dan kebijakan berbasis data. Terus bagaimana sih cara kerja Sarima? Nah, Sarima tersendiri dapat beberapa parameter. Nah, parameternya itu ada PDQ yang bagian A5, yaitu autoregressive, differencing, dan moving average. Terus ada PDQ dengan huruf kapital plus M, yang itu eh, komponen musiman dengan M sebagai periode musimannya. Terus langkah-langkah penerapannya itu yang pertama pasti eksplorasi data. Jadi kita harus punya datanya dulu. Terus uji sesionalitas, transformasi data, tentukan parameter sarimanya, latih model sarimanya, evaluasi dan validasi, serta prediksi dan interpretasi. Oke, jadi biar tanpa menunggu lama lagi, kita langsung lanjut aja ke prakteknya. Bagaimana menggunakan analisis sarima dengan aplikasi Stata. Oke, jadi pertama pastinya kalian harus punya data sebagai bahannya. Di sini aku udah punya data yaitu inflasi, contoh datanya. Terus kita copy dulu semuanya secara manual sampai keseluruhan datanya. Di sini aku pakai eh, data inflasi dari tahun 2018 sampai 2023. Terus kita kembali ke Stata, ke data editor, terus kita paste variable names. Nah, setelah udah, habis itu kita ke komen, terus kita ketik gent, nt sama dengan underscore n. Oke, sama dengan underscore n. Bentar. Nah, habis itu kita ketik lagi genit sama dengan tm 2018 karena itu tahun pertama yang ada di data, terus M1 month bulan pertama, tutup kurung, habis itu plus T-1. Ini salah lagi. Plus T-1 ada space-nya, jangan lupa. Enter. Habis itu kita lihat nih di data editor, udah ada belum? Udah ada nih. Nah, habis itu kita
Ganti dulu nama new thing-nya ini. Format namanya kita ganti dulu. Kita ganti jadi monthly. Terus, eh, monthly. Terus, habis itu langsung oke. Oke, nah habis itu setelah udah berubah nih, kita lihat data udah berubah nih dari M1 sampai seterusnya. Itu kita ke komen kembali, terus kita ketik di set new, di set new tab, habis itu enter. Nah, udah terlihat nih time variable-nya unitnya dari 2018 M1 sampai 2023 M12. Artinya tuh di tahun 2012, 2018 dimulainya dari awal bulan pertama sampai 2023 di bulan 12 yaitu Desember. Dengan apa namanya, deltanya tuh 1 month. Delta tuh kayak apa namanya, kayak jangkanya gitu loh, jaraknya tuh 1 bulan gitu. Habis itu, setelah itu kita klik statistik. Habis statistik kita ke time series. Habis ke time series kita ke graphs. Habis itu kita ke line plots. Nah, setelah udah kita ke line plots, habis itu kita create. Habis create, si variabelnya kita ganti jadi inflasi. Habis itu kita accept. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini udah ada nih, udah muncul line plotnya yang dilihat sih. Sepertinya emang ini musiman ya, walaupun grafiknya kayak naik turun, naik turun, naik turun, tapi sepertinya ini musiman. Terus lanjut kita mau uji stasionaritas atau stasioner dengan cara kita klik statistik. Yang tadi di minimize aja nggak apa-apa. Kita klik statistik, habis itu kita ke time series lagi. Habis itu kita ke task ini, habis itu augmented di Kevlar unit or task, habis itu variabelnya diganti jadi inflasi lagi, habis itu kita klik OK. Oke, dapat lihat di sini P value-nya itu udah 0,00 yang berarti dia udah stasioner gitu. Terus accuracy value-nya juga itu udah kurang jadi 1% kan. Jadi kita anggap ini udah stasioner dan nggak perlu lakuin first differencing lagi kayak pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, habis itu kita sekarang mau lihat correlation atau autocallagramnya. Nah, pertama tuh caranya klik statistik lagi, habis itu kita ke time series, habis itu kita ke graphs, habis itu baru kita ke parallelogram. Nah, habis itu variabelnya itu seperti biasa kita ganti inflasi. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini udah muncul lag plotnya. Di sini kita bisa lihat ya, grafik lagnya ini ACF yang ACF ini ACF ya, output correlation of inflasi, itu mencerminkan MA atau Q, yang dimana Q kecilnya itu di lag pertama nih, kalau dilihat dari sini. Terus untuk Q besarnya itu, karena kita hitungnya itu kita dari lag 12, berarti yang di sebelah sini, terus dan lag 24 kita bandingin yang berarti sebelah wait. Itu dua-dua berarti yang ini dan sama-sama keluar dari garis. Jadi kita anggap Q besarnya itu 0. Nah, terus selanjutnya kita dapat nih, kalian bisa tulis dulu ya supaya nggak lupa. Kalau misalkan si Q kecilnya tadi 1, Q besarnya itu 0. Kita sekarang mau lihat PACF-nya. Sama sih caranya, kita ke statistik, habis itu time series, habis itu graphs, tapi bedanya di sini pencetnya yang partial parallelogram atau PAC. Nah, di PAC ini sama inflasi juga, terus oke. Kita tunggu aja sampai si ini ya muncul. Nah, ini udah muncul. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini,
kan PCF ini tuh menggambarkan air atau P kan. Nah, kalau di sini tuh P kecilnya itu di satu ya, karena ini bentar. Kan ini naik turun naik. Oh di dua, sorry sorry. Jadi si P kecilnya itu di leg 2 dan P besarnya itu di leg 1. Karena sama cara sama kayak tadi. Ini nol terus habis ini di yang ke-12 terus ini yang ke-24 terus karena di sininya ada ininya seingatku dirinya satu. Nah, terus berarti kan udah dapet kesimpulan nih, kita dapet si Q-nya itu, tadi Q kecilnya satu, Q besarnya itu nol, P-nya itu, P kecilnya dua, P besarnya tadi satu, ya kan? Nah, terus sekarang kita tinggal uji Arima dan Sarimanya. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita klik statistik lagi, habis itu kita ke time series, habis ke time series kita ke Arima dan Armax yang models ini. Nah, setelah itu ini kan banyak nih bahannya, aku tengahin dulu supaya gampang. Oke, nah terus di sini dependent variable-nya ubah ke inflasi. Nah, habis itu di model satunya, ini kan ini model satu, model 2 sampai seterusnya. Ini kita klik model satu dulu, yang kecil atau regressive order-nya, itu kita ubah jadi, tadi berapa ya? P kecilnya, P kecilnya 2 ya tadi. P kecilnya 2. Terus D-nya atau difference-nya, karena tadi kita nggak ngelakuin difference sama sekali karena udah stasioner di awal, jadi kita tetap nol aja, biarin aja. Terus kalau untuk yang kecilnya, moving average order-nya, itu tadi di angka, berapa tadi? Satu juga ya? Di angka satu, sorry. Ya tadi dua sama satu. Nah, habis itu kita ke model 2. Nah, untuk di model 2-nya ini, P besarnya tadi atau glass ordernya satu. Terus di apa namanya di D-nya sama kayak tadi karena kita nggak code difference jadinya nol tetap biarin gitu. Terus di movie average order key-nya yang besar itu nol tadi karena kan tadi dia nggak ngelewatin dari sama sekali. Ini kapan aku hapus ya? Udah nggak apa-apa. Terus apa namanya karat terus selanjutnya kita okein kok sorry my stationary term must be. Oh ini kita salah. Tadi kayaknya kita belum ngubah seasonalnya ya. Oh kita ulang lagi aja guys, gak apa-apa. Kayak tadi sama apa caranya sama statistik terus abis itu time series, abis itu ke Arima Armax Models. Tadi itu aku lupa untuk nggak ngubah seasonal like-nya. Ini tuh seharusnya 12. 12 karena kita ininya 12 bulan kan. Karena kitanya tuh juga bulanan. Per tahun kan berarti ada 12 bulan kan. Baru kita oke, kita lihat. Nah, berhasil kan? Oke, kita tunggu dulu aja. Sampai semuanya keluar datanya. Kalau dilihat sebenarnya ini udah termasuk stasioner ya. Dimana angkanya itu udah lebih kecil daripada 0,05 gitu. Coba kita eh apa namanya kita cek dulu result isinya. Di sini oke. Tapi karena kita memang mau mencari model yang terbaik, kita coba-coba aja yang lain ya supaya kita tahu cepat tahu ada yang lebih bagus seperti ini gitu datanya. Oke, aku mau coba ganti yang ininya dulu aja duanya dikit jadi 101. Kita enter dulu aja. Kita bandingin dulu datanya. Kita tunggu dulu aja sampai semuanya. Nah, kalau di sini kelihatannya ntar aromanya 0,01, 0,5, 0,2. Ini lebih bagus yang tadi ya, yang pertama dibandingkan yang kedua. Ya, masih bagusan yang pertama. Tapi coba kita start ini. Statistiknya di situ kayak kan tetap masih kayaknya masih walaupun dia lebih kecil tapi mungkin masih bagusan yang pertama tapi kita coba model yang lain lagi kita tetap
Coba-coba dulu aja. Coba kita ganti. Tadi berapa sih yang pertama? Yang ini 101 ya. Coba kita ganti jadi ininya 2. Kita lihat dulu datanya. Kalau dilihat datanya masih tetap bagusan yang awal, yang pertama. Jadi kayaknya kita bakal pakai data yang pertama aja yang ini. Karena, sorry. Yang ini nih, yang pertama tuh ini. Karena kalau dilihat sih lebih bagus ya, karena mendekati stasioner gitu. Nah, oke, karena kita udah memutuskan pakai data yang pertama, yang si Hariman fase Harima 201, Harima 10112. Selanjutnya kita forecasting model dulu nih. Terus dengan caranya itu statistik lagi, habis itu time series, habis itu kita ke setup utilities. Terus kita ke add, add observations to time series dataset. Nah, habis itu number of observation to add-nya itu kita tulis 6 karena sering kan juga termasuk yang apa namanya jangkanya pendek ya. Jadi kita coba 6 bulan ke depan aja dulu. Terus kita oke. Nah, habis itu kita masukin data, bukan data model yang kita pilih yang terbaik itu, terus kita enter lagi. Oke. Terus kita balik ke data editor. Kita cek apakah dia sudah berubah, apakah sudah ada apa namanya prediknya gitu. Nah, tempat prediknya tuh udah ada ya di sini. Jadi nanti angkanya bakal muncul karena kita tadi udah bikin tempat buat prediknya. Terus selanjutnya, kita tinggal position command lagi, terus kita tinggal tulis predik. Bentar, aku lupa. Predik FC inflasi, terus koma spesies dynamic. Dynamic. Terus TM kurang lagi 2024. Kenapa 2024? Tadi karena data terakhir 2023 di bulan 12, jadi berarti next year yang mau kita predikan. Jadi 2024 nih. 2024 M6. Kenapa M6? Karena kita mau predik sebanyak 6 bulan dari tahun terakhir. Terus kita tutup kurung lagi. Nah, bisa kita enter. Berhasil. Kita lihat di data editnya. Oke, datanya udah ada. Ini dia datanya. Jadi bisa dibilang kalau forecastingnya berhasil dan udah keluar deh hasil forecastingnya Arima-Sarimanya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.